kalau saya lihat ada juga yang mengandalkan seksi. Nah, seksi dan bagaimana gerakan-gerakan sensual ataupun ya seperti itu. Tapi itu tuh emang kalau dibilang cepet naiknya, cepet. Jadi tergantung keberanian aja nih. Kalau cewek tuh emang enaknya kayak gitu ya. Kalau yang jualan? Jual diri. FYP. Nah, FYP itu ada syaratnya nggak sih? Mesti kayak gimana untuk sampai FYP itu? Demi FYP, emang FYP tuh orang tuh sengejar-ngejar itu kayak FYP tuh. Halo, selamat jumpa di edisi perdana kami Telombong Podcast atau Tolpod, yang kali ini kita akan mencoba membahas seputar permainan-permainan FYP yang ada kaitannya dengan TikTok atau yang lain-lainnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi mudah-mudahan informasinya akan mengedukasi untuk semuanya. Ini edisi perdana loh. Dan sudah ada yang menemani saya di kali ini. Ada seseorang yang dia adalah penggiat TikTok ataupun yang lain-lainnya ya. Ada Adistria Sandoval. Halo Adis. Halo, aku Adis. Adis tuh ada singkatannya, Kang. Apa tuh? Anak gadis. Anda percaya? Tidak. Bercanda itu ramai juga loh, Kang, di TikTok. Bercanda. Iya, bercanda terus yang lain-lainnya yang kayak gitu. Iya. Okay. Nah, kita coba ngobrol-ngobrol yang seperti itu, terutama saya ini masih penasaran loh dengan FYP-an itu apa sih sebetulnya gitu loh. Nah, tadi dari nama nih, Adistria Sandoval. Ini nama asli ya? Nama asli. Nama asli. Iya. Boleh lihat KTP-nya? Jangan dong, nanti kelihatan jendes. Oh enggak deh. Oke. Nama asli. Apakah di TikTok ini harus pakai nama asli? Atau pakai nama samaran misalkan kayak gitu, seperti misalkan ada Andi Gemoy atau misalkan Asep Jebret lah kayak gitu. Sate dong dijebret ya. Kalau dari nama nih Kang, biasanya ya itu tergantung dari si pengguna TikTok atau akun TikTok masing-masing. Tapi aku nggak tahu, di sini aku ngomong sebagai langsung artis banget ya, sebagai penikmat aja sama pengguna gitu ya, karena followers aku juga cuma 120.000. Itu juga tetangga semua. 120.000 itu lumayan atau? Lumayan ya? Lumayan sih, lumayan. Karena teman saya ada Andi namanya, dia followersnya cuma 12. Udah gitu dia 12 belinya pakai pay letter lagi. Dibanding Atta Halilintar mah ya. Wah, jauh lah itu mah. Iya, jauh. Jauh banget. Kalau dari nama sih itu tergantung dari si pengguna atau si akun TikToknya masing-masing. Kalau aku, karena aku pengen nge-brand nama aku, jadi nama aku di sosmed, di TikTok, dan lain-lain ya, sosial media lainnya, itu namanya Adis Sandoval. Di akun game juga Adis Sandoval, karena kebetulan konten-konten aku tuh kebanyakan game semua gitu. Oh, jadi main game juga? Iya, main game. Kamu main Mobile Legends nggak? Nggak tahu tuh. Oh, nggak tahu yang Mobile Legends. Pasti taunya Candy Crush kan? Taunya Tetris ya. Atau enggak ular yang itu ya, yang udah ular yang muter-muter ya. Ularan tuh sama yang kodok nembak gitu ya. Itu ya kayak gitu. Zaman saya mah. Nah, antara main game sama TikTok ada bedanya gitu? Jelas beda. Karena kalau main game itu kita kan nggak nyari followers, terus kita ya buat have fun aja. Sebenarnya TikTok juga buat have fun, cuman kalau TikTok itu bisa lebih menghasilkan. Tapi ini tuh saling berkaitan gitu. Karena aku suka main game, jadi apa salahnya nih aku bikin konten tentang game? Karena kalau di TikTok tuh harus ada segmennya gitu, kayak misalnya bisa masak, bisa make up. Kebetulan kalau saya masak nggak bisa ya kan ya. Masak juga bisanya masak telur itu juga gosong gitu kan. Jadi bukan cewek idaman dong ya. Aduh. Kira-kira aku cewek. Aku nggak bisa masak. Nggak bisa masak bisa pesen kan. Tapi kalau nggak bisa goyang,
Bisa Pargo. Oh iya. Nah, kalau misalkan goyang-goyang itu sendiri di TikTok ini apakah menjadi satu syarat atau kayak gimana? Enggak. Sebenarnya kalau di TikTok tuh tergantung, balik lagi ke akunnya masing-masing, segmennya apa gitu. Tapi sejauh ini yang aku lihat nih ya, kebanyakan yang FYP itu rata-rata cewek-cewek yang goyang-goyang, ada bahasa-bahasanya, ada pargoy. Kalau pargoy pak jeder, ada engkol neng gitu. Banyak pokoknya gerakan-gerakannya banyak. Mau saya lanjutin, kalau mau sawer dulu. Iya. Sawer dulu, ada panggungnya ya. Oke. Nah, FYP itu sendiri apa sih sebetulnya? FYP itu singkatan dari for your page. Jadi kayak beranda. Nah, itu yang mempengaruhi akun TikTok kita. Misalnya nih ya, teman saya ada nih Kang, namanya Andi. Si Andi tuh emang gitu Pak FYP-nya. Iya, dia suka lihat yang pargoy. Jadi pas aku lihat tuh, coba lihat Cik TikTok kamu kayak gimana. Pas dilihatnya, teman cewek-cewek tobrut semua Pak. Astagfirullah, gak ada ceramah satu-satu. Tobrut apaan sih? Ada, yang jelas bukan saya ya. Saya tidak termasuk kategori itu. Tobrutnya yang begitu aja ya, pokoknya ya. Harus dijelasin gak sih? Kayaknya teman saya jelasin dikit apa? Tobrut itu kita jelasin sama teman saya yang artis TikTok juga nih gimana. Boleh sini dulu. Ini ada artis yang followersnya banyak banget. Coba nih, Fajar Sad Boy. Coba lihat dulu mukanya, ada. Sedih atau? Sedih. Dia sedih karena cicilannya banyak. Kita kalau misalnya mau main game, kita tebak isi rekening dia aja karena udah dijamin 0 ya. Coba gimana? Kalau Tobrut tuh apa? Tobrut. Bukan. Tobrut itu total brutal. Jadi semangat nih. Boleh cowok-cowok sini join semua. Tobrutan. Aduh. Iya. Oke. Nah tadi nama memang tidak pengaruh ya, tapi yang jelas mah nama itu hanya untuk identitas yang jelas aja. Baik tadi di game ataupun di TikTok atau yang lain, satu nama biar semuanya bisa dikenal. Iya betul. Betul. Kayak tadi contohnya teman saya Fajar Sad Boy KW15 itu dari nama kan mempengaruhi gitu, karena dia pertama FYP tuh gara-gara dia suka nangis-nangis, terus puisi-puisi gitu, puisi-puisi cinta gitu kan. Terus tiba-tiba FYP dan akhirnya membranding nama dia jadi kayak Fajar Sad Boy. Nah, kalau aku sendiri sih aku lebih ke nama sendiri aja karena tadinya mau Adis Geboy tapi kan kurang geboy gitu ya. Adis basket. Mau dong. Olahraga lah dikit. Kalau basket tuh di apa sih bahasanya? Bukan di semes ya? Di apa? Ya di itulah pokoknya. Nah gitu. Awalnya main di TikTok, kenapa pilih TikTok? Kenapa pilih TikTok? Jadi dulu tuh ingat banget Kang, aku masih nyusun skripsi. Dan kebetulan kan waktu itu lagi kalau skripsi itu kan nggak setiap saat kita ngerjain ya, jadi harus cari kegiatan gitu. Dan aku tuh tipe orang yang pengen ada kegiatan, pengen kerja gitu. Terus kebetulan waktu itu juga kan aku tidur, pas bangun sayang kamu miskin katanya gitu. Ada yang ngebisikin gitu ya. Terus bangun, ternyata orang-orang ngeliatin TikTok. Nah ini apa nih? Kayaknya harus menghasilkan. Gimana caranya gitu? Kebetulan waktu itu aku juga suka banget sama yang namanya game Mobile Legends. Nah ngikutin game itu terus. Terus gimana ya caranya biar menghasilkan? Akhirnya download TikTok, terus upload. Coba waktu itu upload aku masih pakai HP aku yang pokoknya harganya murah banget dan masih kayak nge-lag. Itu kalau aku pertama main TikTok ya Kang ya. Filternya di sini, mukanya di sini. Jadi filternya di kanan, mukanya di kiri gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu FYP alhamdulillah. Gara-gara HP yang meskipun murah, tapi karena kitanya konsisten, terus ternyata banyak yang suka juga nih gitu ya dari game-game gitu. Akhirnya aku terusin dan alhamdulillah menghasilkan juga gitu. FYP. Nah, FYP itu ada syaratnya nggak sih? Mesti kayak gimana untuk sampai FYP itu? Wah, kalau dari syarat itu kayaknya kalau aku yang bahas keberatan ya, karena keberatan digotong lah. Aduh, jadi masalah. Mau dong dipangku. Karena aku juga sampai sekarang masih nggak tahu ya, maksudnya
seperti apa perhitungan FYP itu. Cuman yang aku lihat kebanyakan FYP dari TikTok tuh random. Kadang ada yang joget-joget misalnya, atau ada yang kayak yang lagi viral, bahas-bahas yang kayak misalnya perselingkuhan lah apalah gitu. Terus ada juga yang tutorial mengedukasi gitu ada. Yang tobrut-tobrut gitu. Aduh. Masalahnya kalau bahas tobrut terus saya insecure. Saya semakin semangat nih. Oke. Gitu. Jadi seperti itu ya. Ya tergantung dari parameternya ditentukan oleh TikTok sendiri ya. Iya, aku gitu. juga masih kurang tahu gitu ya, karena aku salah satu pengguna aja sih, penikmat aja. Cuman kalau dari aku, karena segmen aku udah game gitu ya, anak-anak Mobile Legends, itu juga bisa dilihat kalau di TikTok tuh banyaknya viewersnya perempuan atau laki-laki. Kalau aku banyaknya ngelihatnya laki-laki. Nah, jadi upload apa yang bikin cowok tuh pengen lihat kita gitu. Nah, kalau misalkan tadi membahas lagi FYP dengan joget-joget kayak gitu, apakah dengan joget-joget aja bisa mencapai FYP? Bisa. Ada beberapa yang kayak gitu. Ada yang joget-joget kayak misalnya Pargoy, terus engkol, gerakan-gerakan yang kayak gitu. Ada juga yang misalnya dia menciptakan gerakan sendiri, terus diikutin sama orang-orang ada. Ada juga yang misalnya joget tapi pakaiannya sampai terbuka, mengundang gitu ya, mengundang untuk ke kosan gitu ya. Jenis mengundang dong. Iya gitu, jadi bisa sih berpengaruh. Kalau yang aku lihat sih kebanyakan kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau joget-joget terus yang lain-lainnya itu berarti segmen-segmen tertentu itu bisa mencapai FYP ya kan? Asalkan ada konsistensi membuatnya ya. Kalau joget-joget aja jangan sampai pakai puisi atau pakai tapi aku Kang, kalau di TikTok itu aku joget-joget, tapi jogetnya masih yang sopan ya, maksudnya nggak kayak gimana-gimana gitu ya. Sambil punten gitu jogetnya. Aku joget terus ada tulisan-tulisannya di atas. Kayak misalnya cowok yang pakai tank tuh nama hero gitu ya. Mari membangun rumah tangga misalnya gitu. Nah, itu banyak yang ngechat. Dan yang ngechat kebanyakan bocil semua gitu. Bocil semua. Iya, kayak sampai sekarang saya belum menikah. Karena yang nge-DM semua anak SMP mau minta dijajanin juga, mama minta kuota, masih kayak gitu kan. Adis kan main game, kemudian TikTok, joget-joget juga ya. Nah kayak gitu. Udah mah liatin dong jogetnya dikit. Mau yang offline atau soalnya beda harga nih. Dikit aja. Tadi kan kata Akang aku main game, main TikTok, tapi aku nggak bisa mainin hati Akang. Oke, balik lagi untuk FYP tadi. Ya. FYP ini kalau saya lihat ada juga yang mengandalkan seksi. Nah, seksi dan bagaimana gerakan-gerakan sensual ataupun ya seperti itu. Itu memang banyak ya di TikTok itu ya. Banyak apalagi kesukaannya Akang mungkin yang tobrut-tobrut gitu ya. Banyak ya diperlihatkan seperti itu, apalagi di jam-jam malam. Jam-jam malam itu biasanya banyaknya FYP yang joget-joget, terus jogetnya memang sensual gitu ya. Tapi itu tuh emang kalau dibilang cepet naiknya, cepat. Jadi tergantung keberanian aja nih. Kalau cewek tuh emang enaknya kayak gitu ya. Jadi ini ya. Jadi semangat nih saya nih. Mohon maaf. Saya jadi kurang ini duduknya. Tolong posisinya diatur. Maksudnya posisi duduk. Iya. Kalau mau cengar-cengir aja. Ya gitu. Jadi kalau yang sensual gitu dibilang banyak banget. Apalagi kalau misalnya parameternya kebanyakan misalnya cowok-cowok yang viewersnya gitu ya. Yang kayak gitu tuh bisa naiknya cepet. Ini sorry ya, saya juga ini dalam rangka
dalam rangka meneliti sih ya, bukan suka, bukan senang, bukan ya, tanda kutip itu. Cuman sering lihat aja. Cuma sering lihat aja. Itu banyak juga cewek-cewek yang misalkan beradu kayak gimana lah, yang kompetisi itu ya di TikTok itu. Terus ada dalam tanda kutip melakukan hal-hal yang tidak senonoh kayak gitu. Itu memang sebebas itukah atau kayak gimana tuh? Oh enggak kok, sering kena ban juga. Kebetulan aku juga pernah kena ban di live gitu. Melakukan hal yang bebas? Sensual. Padahal aku nggak ngapa-ngapain. Astagfirullah, apakah muka aku sesensual itu? Enggak, padahal nggak ngapa-ngapain. Kalau dibilang agak sensitif tuh pada saat live, memang TikTok tuh agak-agak memfilter gitu ya, memfilter, karena mungkin takutnya yang nontonnya anak-anak di bawah umur atau misalnya ya tidak sopan aja gitu, nggak sopan misalnya. Jadi kalau di band yang kayak terlalu sensual ada juga gitu, ada juga. Karena kalau misalnya yang terlalu sensual kayak gitu kan mungkin mempengaruhi TikToknya juga, jadi kayak TikTok kok jadi gitu kan. Maksudnya aku punya linknya gitu. Nah itu. Boleh. Enggak, maksudnya link keranjang kuning. Di TikTok kan ada yang jualan juga loh. Oke. Iya. Iya boleh link. Nah awalnya saya juga seperti kayak gitu kan. Jadi artinya melihat TikTok tuh banyak hal-hal yang kayak gitu ya. Ya mohon maaf ya, banyak yang hal bebas kayak gitulah. Pertamanya mengasihkan, membuat adrenalin menjadi lebih gimana gitu loh. Tapi lama-lama kok jadi kayak gini ya gitu. Nah, apakah yang hal-hal yang kayak gini kembali lagi tadi FYP-nya itu terhitung ataupun seperti apa? Atau langsung di-ban misalkan kayak? Kalau itu sih ketentuan dari TikToknya, aku juga kurang tahu ya. Cuman yang aku lihat sih kalau misalnya emang terlalu frontal gitu, kebanyakan di-ban juga gitu sama TikToknya. Karena TikTok ini termasuk yang penggunanya banyak dan termasuk yang ada yang mengedukasi juga. Jadi mungkin yang kayak gitu juga di-filter gitu. Gitu sih. Kalau yang jualan? Jual diri. Jualan. Jualan. 50 gitu. 100. 103. Nah, kalau saya 103 itu jualan ini iketan. Iya, kalau yang jalan-jalan gitu nggak ada ya. Nggak ada. Kayaknya saya deh mau memulai. Bercanda. Tolong untuk calon imam saya ya. Saya cuma bercanda. Takut mertua nonton soalnya. Tuh mertua nonton nanti ikutan TikTok gitu. Iya, nanti ini ya kamu cari cewek kok kayak gini. Oke. Jadi tidak harus seksi juga, tidak harus sensual juga, tidak harus melakukan hal-hal yang tapi kayak gitu ya. Kebanyakan kayak gitu. Pokoknya kalau di TikTok tuh no drugs, no alkohol, nomor WA kamu berapa? Kesini. Kasih tahu nih. Drugs, kasih tahu nih nomor WA saya. Kalau dia mah nomor rekening aja, tapi udah pasti nggak akan ditransfer soalnya rekeningnya nol. Oke. Nah seperti itu ya. Jadi artinya tentunya dari hal-hal yang positif yang ditawarkan TikTok itu banyak juga hal-hal yang negatifnya. Tapi hal negatif itu anomali aja mungkin ya. Jadi anomali aja sebagian orang yang melakukan hal-hal tersebut saja. Oke, kembali ke FYP itu tadi. Berapa menit lagi? Oh, masih ada beberapa menit lagi. Beberapa menit lagi. Untuk FYP ini apakah berpengaruh pada penghasilan? Sangat berpengaruh. Gitu. Iya. Kalau misalnya FYP ini ngaruh ke followers dan followers pasti tentunya bakal ngaruh ke penghasilan. Karena biasanya endorse masuk tuh dari si followersnya. Wah ini dia FYP-nya sering nih. Jadi ada brand-brand mungkin yang masuk. Kalau yang aku rasain sih kayak gitu. Terus kalau misalnya FYP tiba-tiba besoknya nggak FYP. Terus besoknya lagi nggak FYP, nah itu berpengaruh juga karena kadang kalau misalnya kita kayak update sekali FYP, terus kesananya kita misalnya seminggu kemudian, yang aku rasain ya, seminggu kemudian kita nggak update, itu followers turun. Iya. Berapa nih penghasilan Adis? Waduh,
Penghasilan aku sama kayak punya 2 sugar daddy sih. Mantap. Iya, kalau penghasilan sih alhamdulillah sebelum kenal TikTok itu aku ngekos di ini di Oke. Cimahi. Sekarang di Soreang. Kontrak ya. Sekarang kontrak ya. Sajangan kawin kontrak. Mau nambah penghasilan? Boleh, gimana caranya? Temenin saya di sini. Nemenin apa nih? Nemenin gimana? Nemenin. Di depan layar atau di balik layar? Di depan layar. Di depan kayak layar. gitu. Oh, di acara ini ya, Kebetulan kan telepon. settingnya hitam, baju kita hitam sama. Ini sebuah pertanda. Pertanda apa nih? Pertanda bahwa kita nanti bakal berdua. di sini. Wih, kirain bajunya hitam, terus backgroundnya hitam. Kirain kita mau cek hodam. Oh ya. Boleh, mau nggak ya? Berapa lah di Jangan tempat mau mana dulu gitu. kalau cewek tuh harus gitu, Oke. Kang. Kalau cewek tuh harus pura-pura nggak mau kayak, mau nggak ya? Paksa aku dong, please. Gitu. Pak Sandi. Paksa dong, paksa. Oke. Iya. Nah, jadi kayak gitu. Ternyata untuk FYP dan untuk FYP ini berpengaruh pada cuan atau penghasilan juga, dan untuk FYP ini tidak harus yang hal-hal tadi dilakukan. Iya. Ya kayak gitu. Jadi seperti itu. Ada nggak sesuatu untuk pemirsa nih, untuk yang baru mulai TikTok atau yang sudah bermain TikTok, mangga silakan. Ada quotes atau apalah gitu. Quotes-nya, cintailah orang yang salah. Enggak. Itu quotes buat cewek-cewek yang mau diet. Oke. Jadi harus mencintai orang salah biar kebatin terus ya. Kalau quotes-nya nggak ada sih, Kang. Paling ya kalau dari aku pribadi sebagai penikmat ya, bukan artis TikTok. Kalau misalnya mau FYP, kita harus konsisten aja dengan punya karakteristik yang berbeda dengan yang lain. Harus punya segmen sendiri. Tapi jangan melakukan hal-hal yang negatif, dan itu tuh mempengaruhi orang-orang mungkin di sekitar kita atau orang-orang yang lihat kita, kan itu sangat berpengaruh buat kita di masa depan. Namanya media sosial ya, Kang ya. Pasti orang bakalan, oh ini si Adis nih yang jogetnya pargoy kayak gitu kan. Nanti kalau misalnya kedengeran sama orang-orang kan pasti jadi malu atau Jadi mungkin nggak enak juga ya. gitu. Makanya demi FYP, emang FYP tuh orang tuh sengejar-ngejar itu kayak FYP tuh. Tapi demi FYP lakukanlah hal-hal yang positif kalau bisa, dan apalagi kalau misalnya bisa lebih positif, berikan yang bisa mengedukasi Oke, gitu. sip. Ya, jadi cukup sampai di sini. Karena saya juga kegerahan nih, Kang. Teman-teman dan pemirsa sekalian, di edisi perdana kita ini di Tolpot Telombong Podcast, semoga informasinya mengedukasi. Sampai jumpa di edisi yang berikutnya. Salam. Oke. Gimana? Jadi gimana, berapa boleh? Adalah kayak gitulah. jadi segitulah. Boleh nanti transfernya. Ya.